Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang hidangan nasi Indonesia. Jadi secara singkat, hidangan nasi itu merupakan makanan dari beras yang dimasak sehingga dia menjadi nasi. Nah, seluruh negara di dunia ini pasti memiliki makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Di Indonesia sendiri, nasi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakatnya. Hal inilah yang melahirkan istilah belum makan namanya kalau belum kena nasi. Berbagai olahan nasi tentu dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis hidangan nasi Indonesia. Jadi yang pertama itu ada bubur. Bubur adalah makanan dari beras yang menggunakan bahan cair berupa air, kaldu, atau santan. Pengolahan bubur menggunakan bahan cair yang tentunya lebih banyak daripada nasi. Umumnya, bahan cair yang digunakan untuk memasak bubur adalah 1:4 atau 1:6. Selanjutnya ada nasi tim. Nasi tim adalah olahan makanan berupa nasi dan ayam berbumbu gurih yang dikukus. Jadi biasanya kalau nasi tim itu dia toppingnya pakai ayam yang udah dibumbuin atau bisa daging-daging lain. Pengolahan nasi tim dilakukan dengan teknik au bain-marie atau memasak dengan 2 panci sekaligus. Nasi yang dihasilkan dengan teknik mengetim ini adalah nasi yang lunak. Selanjutnya ada nasi liwet. Nasi liwet adalah nasi yang diolah dengan cara diliwet. Bahan cair yang digunakan untuk membuat nasi liwet adalah air, kaldu, atau santan. Liwet adalah cara pengolahan yang dimatangkan secara langsung dalam air mendidih. Kalau misalkan kalian tahu teknik memasak di aron, jadi kalau di aron itu kan dia dimasaknya setelah matang dulu, baru nanti dipindahin ke kukusan untuk kemudian dimasak kembali hingga matang. Kalau nasi liwet ini dia sampai matang tuh di dalam air gitu. Lalu selanjutnya ada nasi kukus. Nasi kukus pada dasarnya dimasak dengan menyerap air yang menguap menjadi uap, sehingga menghasilkan nasi yang lebih lengket. Mengukus adalah cara pengolahan di mana bahan makanannya diletakkan dalam alat tertentu, misalnya kukusan, dan selanjutnya dimatangkan dengan uap air. Uap air ditimbulkan dari air yang mendidih di bawahnya. Selanjutnya ada nasi goreng. Nasi goreng merupakan sajian nasi yang digoreng dalam sebuah wajan atau penggorengan dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang putih, dan kecap. Sebagai hidangan buatan rumah, nasi goreng biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang tersisa atau leftovers. Nasi yang sudah dingin digoreng lagi dengan tambahan bahan dan bumbu untuk dihidangkan kembali di meja makan. Selanjutnya ada nasi yang dibungkus dengan daun. Nasi yang dibungkus daun ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengolahnya dibanding dengan nasi yang diliwet atau dikukus. Karena biasanya nasi yang dimasak dengan dibungkus daun, hasil akhirnya itu akan memiliki tekstur yang padat, menyatu, dan lembut. Jadi contohnya tuh kayak lontong, ketupat, dan arem-arem. Selanjutnya ada nasi istimewa. Nasi istimewa merupakan nasi yang dihidangkan sangat spesial karena nasi ini dibuat untuk keperluan tertentu dan dengan standar tertentu. Nasi istimewa merujuk pada hidangan nasi yang disajikan dengan cara khusus, menggunakan bahan-bahan tambahan yang lebih bervariasi untuk memberikan rasa dan penampilan yang lebih istimewa dibandingkan nasi biasa. Contohnya itu di atasnya ya, itu ada nasi tumpeng. Selanjutnya ada teknik atau metode pengolahan nasi. Yang pertama itu ada merebus atau boiling. Teknik memasak nasi dengan cara merebusnya dalam air mendidih hingga matang. Lalu yang kedua ada mengukus atau steaming. Teknik ini melibatkan pengukusan nasi di atas uap panas. Beras dicuci, diletakkan dalam saringan atau alat pengukus, lalu dikukus hingga matang. Lalu selanjutnya ada tumis atau sautéing atau stir frying. Teknik memasak nasi yang dimasak dengan cara ditumis menggunakan minyak atau mentega bersama bumbu dan bahan lainnya di atas wajan atau penggorengan.
Selanjutnya ada memasak dengan rice cooker. Teknik ini menggunakan alat khusus, rice cooker, untuk memasak nasi. Rice cooker memiliki pengaturan otomatis yang memudahkan proses memasak nasi. Selanjutnya ada metode pilaf. Pilaf sebenarnya adalah metode memasak di mana beras dimasak sebentar terlebih dahulu dengan bawang putih dan bawang bombay atau bumbu aromatik lainnya untuk kemudian dimasak lagi dengan cairan masak seperti air atau kaldu untuk menambah rasa. Teknik ini juga merupakan cara untuk mendapatkan tekstur lembut yang nikmat di mana nasi tidak menggumpal atau menempel satu sama lain. Itu dia pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.